Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Muhammad. Saat ini aplikasi Simka sudah memunculkan menu baru di rekomendasi nikah, yaitu cetak dokumen untuk TTE. Tentu ini untuk mendukung proses transformasi digital di Kementerian Agama, khususnya di KUA, agar rekomendasi itu bisa diproses penandatangannya secara elektronik. Ya. Di Simka kita akan membuka menu rekomendasi nikah, rekomendasi keluar ini di menu modul lain, kemudian di menu rekomendasi nikah. Nah, data yang sudah kita input, data pemohon rekomendasi nikah setelah kita input, lalu kita pilih menu action. Lalu pada menu action itu ada 4 menu, yaitu cetak dokumen TTE, edit, dan batal rekomendasi. Nah, cetak dokumen ini untuk pencetakan dokumen rekomendasi yang akan ditandatangani tanda tangan basah dan stempel basah. Sedangkan cetak dokumen TTE ini nanti untuk proses penandatangan secara elektronik di aplikasi TTE Kemenag. Semestinya rekomendasi ini atau Simkah ini terintegrasi dengan aplikasi TTE Kemenag, sehingga saat rekomendasi itu dibuat dan ditandatangani secara elektronik, maka pada KUA yang dituju itu nanti tinggal menerima saja, tinggal mendownload rekomendasi nikah tersebut. Itu kalau sudah terintegrasi. Tapi untuk saat ini rekomendasi nikah masih belum terintegrasi dengan aplikasi TTE, sehingga proses penandatanganan elektronik masih terpisah. Jadi data dari Simka kita unduh terlebih dahulu, lalu kita upload di aplikasi TTE. Tapi paling tidak ini bisa lebih memudahkan kita dibanding sebelumnya yang kita harus mendownload, kemudian mengeditnya di Word, lalu kita tambah Anchor, kemudian kita save as ke PDF, kemudian kita upload di aplikasi TTE Kemenag. Saat ini sudah ada menu cetak dokumen TTE ini, yang nanti hasil downloadnya bisa langsung kita upload di aplikasi TTE Kemenag. Nah, ini kita coba cetak dokumen TTE tersebut. Nah, di sini sudah ada ancornya ya, sudah ada ancor pagar. Nah, ada ancor pagar, ini kita download terlebih dahulu. Yang ini nanti hasil downloadnya ini akan kita upload di aplikasi TTE Kemenag untuk ditandatangani secara elektronik. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi TTE Kemenag di tte.kemenag.go.id. Di sini ada 3 user ya, user pegawai ASN, pegawai non ASN, kemudian administrator. Administrator ini yang nanti tugasnya untuk upload dokumen. Begitu juga pegawai non ASN. Kemudian untuk pegawai ASN ini adalah pejabat yang nanti menandatangani dokumen TTE tersebut. Nah, kita mulai dari yang administrator. Loginnya menggunakan email, jadi emailnya email Kemenag ya, jadi menggunakan email kemenag.go.id yang sudah diverifikasi dan sudah didaftarkan, ya bisa masuk. Lanjut, kita klik masuk. Sini ada di dashboard, ada total pegawai, dokumen yang selesai ditandatangani, dokumen yang dibatalkan. Kemudian untuk membuat dokumen TTE, kita masuk di menu dokumen, kemudian dokumen diajukan. Nah, selanjutnya kita klik tambah naskah dokumen. Ya, kemudian di sini
Pada jenis dokumen kita pilih dokumen surat keluar internal ya, surat keluar internal. Ini rekomendasi nikah atas nama, kita lihat atas nama siapa ini yang mengajukan, Ibnu ya, atas nama Ibnu. Nah, Ibnu. Kemudian tipe kertas, potret. Kemudian pada dokumen ini kita cari dokumen untuk kita upload. Nah, kita tadi di unduhan ya. Nah, ini rekomendasi TTE. Nah, ini langsung kita buka. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian ini ada notifikasi berhasil mengupload dokumen. Nah, kemudian di sini selanjutnya di bagian pemaraf, ini karena tidak ada yang memaraf, kita lewati saja. Kita klik lanjut ya, di bagian pemaraf ini kita lanjut. Nah, sekarang kita pindah ke penandatanganan. Jadi penandatanganan ini kita klik, kita cari saja nama pejabat yang akan menandatangani. Jadi sesuai yang ada di sini. Jadi yang menandatangani ini siapa? Di sini Samanto ini ya yang akan menandatangani. Lalu diketik di sini Samanto. Nah, yang ini ya, yang SAGMO ini ada Saman ini, kita yang pakai adalah Samanto SAGMO. Kemudian ancor di dalam dokumen ya, ada dokumen itu ancornya apa, kita lihat di sini ancornya adalah pagar. Nah, ini ya pagar ancornya nih, sehingga di sini kita pilih ancornya yang tanda pagar. Kemudian tambah penandatanganan. Seandainya misalnya dokumen ini misalnya di luar dokumen rekomendasi ya, misalnya ternyata tidak hanya satu halaman tapi ada lebih halaman yang harus ditandatangani dengan lebih dari satu tanda tangan, itu bisa dengan ancor yang berbeda. Jadi kita tambahkan ancor-ancor lain yang ada di dokumen itu. Ini misalnya jika kita punya beberapa dokumen dengan tanda tangan yang ada beberapa lokasi yang perlu ditandatangani juga. Nah, ini karena hanya satu, kita pakai yang tanda pagar, kemudian kita klik tambah penanda tangan. Tambah penanda tangan. Ini sudah masuk datanya di sini, menunggu TTE. Berarti ini dokumen siap untuk di TTE oleh nama pegawai ini sebagai pimpinan unit tersebut. Nah, selanjutnya biasanya operator ini, operator administrator ini akan memberitahu kepada pimpinan yang menandatangani ini agar segera membuka aplikasi TTE untuk menandatangani dokumen TTE tersebut. Nah, selanjutnya ini kita akan berperan sebagai pejabat penandatanganan ya. Jadi kita keluar dulu. Kita akan login sebagai pegawai ASN yang nanti akan menandatangani dokumen TT yang tadi diajukan. Nah, kita login dengan ini. Nah, ini pakai NIP ya. Jadi kalau administrator pakai email Kemenak, kalau pegawai ASN yang menandatangani loginnya pakai NIP ya. Ya, kemudian masuk. Nah, di sini dokumen belum diparaf, dokumen belum ditandatangani. Ini di dashboard seperti ini. Kita coba lihat inbox tanda tangan. Nah, ini yang tadi barusan diajukan di Senin 19 Februari 2024. Nah, ini tadi juga pagi ada dispensasi ini pukul 9. Jadi ini kita bisa menandatangani dua-duanya, ini bisa kita langsung TTE ya, kita tanda tangan secara elektronik. Nah, yang dua ini sebelumnya, sebelum kita tanda tangani, kita perlu lihat dulu benarkah dokumen itu
Jadi kita cek. Jadi pimpinan sebagai yang nanti akan menandatangani dokumen perlu meneliti terlebih dahulu dokumen yang diajukan. Jangan sampai menandatangani dokumen yang salah. Ya, cek benarkah datanya. Oke, berarti sudah betul, bisa di close. Kemudian ini kemudian bisa di sebentar, yang satunya kita cek juga. Ya, ini surat dispensasi. Oke. Ini bisa ditandatangani, kita tanda tangani secara elektronik ya. Setelah ini jadi dicentang semua, kemudian di bawah lakukan tanda tangan elektronik pada dokumen terpilih. Kita klik ini saja. Nah, selanjutnya ini ada 2 dokumen yang akan ditandatangani, kemudian lakukan proses digital sign. Ya, jadi ini tanda tangan elektronik, kita masukkan passphrase atau kunci digitalnya di sini sesuai kuncinya. Jadi saya masukkan kunci tanda tangan saya di sini. Yang ini penjelasannya, passphrase adalah password yang diset ketika membuat kunci tanda tangan digital Kementerian Agama bersama Badan Siber dan Sandi Nasional. Jika kunci salah, maka proses penandatanganan digital akan gagal. Ya. Dan kita masukkan di sini passwordnya. Oke. Kemudian setelah dimasukkan kata kuncinya, kemudian kita klik tanda tangan secara digital berkas PDF. Ya, kita klik. Ya, berhasil ditandatangani ya. Jadi ada notifikasi sudah berhasil ditandatangani. Nah, dari sisi penandatangan ini bisa dilihat di dokumen sudah ditandatangani. Nah, jadi ini rekomendasi jika atas nama Ibnu, ini di sini munculnya final ya, final. Ini bisa kita klik untuk mengunduh. Nah, di sini sudah ada tanda tangan elektroniknya berupa barcode, QR code, sama ada tokennya. Nah, ini sayangnya ini kode ancornya ini atau tanda pagarnya tidak hilang. Mestinya ini tertimpa. Jadi posisi barcode ini ada di letak tanda pagarnya, tapi ini ternyata tidak. Kita tidak tahu masalahnya apa, karena ini bagian dari programmer yang membuat aplikasi ini, tapi meskipun seperti ini tetap sah ya, ini sudah ditandatangani secara elektronik, bisa dicek dengan memasukkan tokennya ini di aplikasi tanda tangan digital tersebut. Bisa kita tutup. Di sisi pengaju, di sisi administrator, kita coba lihat ya. Jadi ini tampilannya seperti apa. Nah, jadi nanti seperti ini. Dokumen yang diajukan, yang ini tadi diajukan sudah final ya. Jadi sudah final, ini sukses. Kemudian tanda tangan seseorang, kemudian unduhnya ini benar, ini bisa diunduh ya, bisa diunduh, di download. Nah, file ini bisa dikirimkan ke si Catin yang mengajukan rekomendasi itu jika misalnya mereka tidak datang ke KUA. Ya, pengajuan permohonan rekomendasi ini dilakukan secara online. Ya, ini mendukung proses transformasi digital di KUA agar Catin tidak perlu datang ke KUA, tapi bisa cukup mengirim dokumen-dokumen persyaratan, kemudian nanti rekomendasi nikahnya bisa dikirim online juga oleh KUA kepada si Catin. Demikian proses penandatanganan elektronik rekomendasi nikah dari Sinka sampai di aplikasi PPE Kementerian Agama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.